Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an mubarakah. Qala Syekhul Mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingkang kawula hormati sedaya para bapak pengurus mushola An-Nur ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi kali ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan keadaan sehat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pertemuan pagi kali ini Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa malaikat untuk memberikan ridho kepada kita, untuk memberikan rahmat kepada kita. Dan alhamdulillah wa syukurillah kita bisa menikmati kajian pagi kali ini dengan mari kita bersama-sama membaca ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, so ibu yang kau hormati, mugalah kita wiwiti kajian pagi kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dengan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman fa idza istadda ghadabahu alaihi wa kala bi syaitana yubarik lahu fihi bi sahibihi wa yashghulu bid dunya. Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu tentang ketika Allah Subhanahu wa taala ghadab murka dumateng hamba-hambanipun. Ya Ali idza ghadaballahu ala hadin razaqahu malan haraman fa idza ishtaddat ghadabuhu alaihi wa kala bi syaitan yubariku lahu wa yashabu wa yashghaluhu bid dunya ay ila akhirih. Wahai Ali, ketika Allah Subhanahu wa taala bendu niku basa kitab, basane wong biyen, basane para alim ulama. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada salah satu di antara hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan rezeki terhadap hamba-hamba tersebut, yaitu rezeki yang haram, bagaimanapun caranya orang tersebut. Meskipun orang itu agak sedikit kesulitan
tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki, tapi jalannya berbeda. Seperti hanya ketika orang tersebut berbisnis dengan barang-barang yang batil, seperti hanya ketika orang itu berjualan barang yang haram, barang yang batil, seperti ganja maupun barang curian, Allah pun tetap memberikan jalan. Faidastadat ghadabuhu alaihi wa kala bi syaitan yubarik. Akan tetapi ketika orang itu sudah benar-benar dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang pertama tadi Allah masih memberikan kemurahan. Barangkali orang tersebut ketika mengais rezeki dengan cara yang tidak layak, dengan cara semaunya sendiri, ketika Allah sudah murka sekali, wakala bi syaitan yubarik, maka Allah ketika memberikan rezeki yang akan ia makan, Allah mengutus syaitan. Jadi syaitan itu meskipun hamba yang memang benar-benar Allah itu Masya Allah sengite karo setan, tetap saja dia termasuk bagian dari hambanya. Itu sudah merupakan proklamasi setan dengan Allah, dialog setan dengan Allah ketika setan mengganggu Nabi Adam ketika berada di surga. Dialog setan bagaimana ketika bertemu dengan Allah? Qala fabima dalam Al-Qur'annya, qala fima aghwaytani la uzayyinannahum fil ardi wa lahum ajmain. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Apa perkataan setan? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, saya akan menunggu hamba-hambamu dan juga akan menggodanya dan akan saya jadikan teman kelak ketika berada di neraka. Mengganggunya kepada hamba-hambanya Allah sampai menunggu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Setan itu masih tetap mencari teman-teman untuk dijadikan teman kelak ketika berada di neraka. Nah, itu sudah menjadi misi visi setan ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jawaban Allah bagaimana? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, qala in qala fa innaka minal mundhirin illa ibadaka minhumul mukhlasin, terkecuali orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu tidak bisa diganggu. Nah, meskipun ada khilafnya, tetap mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik setan, kalau kamu memang ingin mengganggu setiap hamba-hambaku, akan tetapi kamu satu tidak bisa mengganggu, yaitu terhadap orang-orang yang soleh. Untuk itu marilah kita bersama-sama menjaga kepribadian kita, menjaga keluarga-keluarga kita, agar mereka diberikan selamat oleh Allah, selamat baik di dunia maupun di akhirat. Faidastadat ghadabahu alaihi wa kala bi syaitan yubarik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus setan untuk memberikan keberkahan. Keberkahan setan itu wujudnya seperti apa? Ya, agar orang itu memakan sekenyang-kenyangnya harta yang ia dapat, harta benda yang ia dapat ketika dia itu mencari barang-barang yang batil, barang-barang yang haram. Yubarik lahu fi bisuhibihi, dan juga orang tersebut akan dijadikan teman kelak ketika berada di nerakanya Allah.
wa yashabuhu wa yashghaluhu bidunya 'anid dini wa yusahhilu lahu umurad dunya wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Dan setan tersebut akan selalu menemani orang-orang yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yashghaluhu bidunya, mereka akan disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Ameh menuju ning perkara-perkara akhirat susah, masya Allah. Pengen mengikuti pengajian rasane aras-arasan, pengen mendatangi pengajian rasane aras-arasan, bahkan diajak tetangganya pun juga aras-arasan. Nah, iku setan niku keplok-keplok ketika ada orang yang ada orang semacam itu. Wa yashghaluhu bidunya, rasane pingine niku golek dunya wae. Meskipun kita tahu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu yang namanya kita mengais rezeki. Akan tetapi ketika kita mencari rezeki tidak lepas yang namanya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Ketika orang-orang tersebut mencari rezeki, mencari perkara dunia, dia tidak lepas yang namanya dengan ilmu. Pengen dagang bakso, ya kudu ngerti ilmune pedagang bakso. Pengen mengais rezeki, pengen dagang sembako, harus tahu tata caranya pedagang sembako. Sebaliknya, ketika kita beribadah kepada Allah, wa man aradal akhirah, ketika kita menghendaki perkara-perkara akhirat, kita tidak lepas yang namanya ilmu tentang akhirat. Contoh kecil, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kita tidak tahu tata caranya sholat, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Pentingnya kita mencari ilmu. Laulal ilma lakanan nasukal bahaim. Jika manusia tidak mau mencari ilmu, laulal ilma lakanan nasukal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, niscaya manusia-manusia yang berada di muka bumi ini, mereka seperti hanya para hayawan. Hayawan itu guru senengi nopo, guru senengi seneng tok, pingin kumpul kebu, tidak tahu tata caranya. Kalau kita selaku manusia wajib untuk mencari ilmu agar kita tahu bagaimana caranya beribadah yang benar dan juga beribadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusahhilu lahu umurad dunya wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Dan setan pun ketika orang tersebut disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara setan, perkara-perkara dunia akan dipermudah. Bahkan contoh kecil, ketika orang mau mencuri, orang mau nyolong, mau nyolong barang gede, mau nyolong barang cilik, itu pun akan dimudahkan oleh Allah. Akan tetapi perantaranya setan. Contoh kecil, ketika ada maling selamat dari kejaran warga, alhamdulillah. Alhamdulillah selamat saka masane menungso. Itu bukan perantara dari, itu memang kehendak Allah, akan tetapi perantaranya setan. Wa yusahhilu lahu umurad dunya. Jadi ampun heran ketika maling-maling itu selamat, koruptor pun diberikan keselamatan, ya memang itu sudah jalannya, tapi mereka perantaranya setan.
Jelas nggih niki wasiate Rasulullah dumateng Sayyidina Ali. Jadi ampun heran ketika orang-orang yang berdasi, orang-orang yang mencuri diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala niku tetap perantaranya setan. Wa yusahhilu lahu umurad dunya. Nah cara ilmu kajian dalam dunia pesantren, wa yusahhilu lan den gampangake, wa yusahilu lan gampangake sapa setan lahu marang menungso umurad dunya ing pira-pira perkarane donya. Dan setan pun akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang sibuk dengan perkara dunia. Wa yaqulu santai wae setan, santai wae, membisiki orang-orang yang mencuri tersebut, para koruptor. Wa yaqulu lan ngucap sapa setan, Allahu utawi Gusti Allah Ghafurur Rahim iku dat kang maha welas asih. Santai wae Gusti Allah iku penak-penake Tuhan, penak-penake Tuhan sing disembah. Allah itu maha pengasih dan juga maha pengampun. Itu pun kalau kita sadar, itu pun kalau kita benar-benar mendapatkan hidayah dan tobat kepada Allah. Kalau kita sehabis maling, ketahuan masa, kemudian mati, kapan kita tobat ini? Itu pun di waktu kita meninggal. Ketika ada salah satu contoh, ketika adalah salah satu orang mencuri motor di masa, belum sempat tobat, kedisian malaikat Israel. Pas di waktu meninggal, upacara, undanglah mudin. Ketika kita semua dijadikan saksi, asyhadu ala hadzal mait khair. Kesaksiane Pak Mudin niki mayit ingkang sakbadanipun mencuri motor ketahuan masa, kula nyuwun dumateng panjenengan sami ingkang hadir wonten ten majelis punika, nyuwun pesaksianipun niki mayit niku mayit saya napa awon, coba jenengan jawab. Niki badhe di masa, badhe nyuri motor di masa kalian bapak-bapak kemudian meninggal. Nggih. Bahkan tidak di masa motornya dicuri, bawa kabur, tiba-tiba ketabrak truk, mati ketindas. Ketika di waktu kula saha panjenengan sedaya dipun suwuni kesaksianipun niki mayit sae napa awon. Misal kula saha panjenengan jawab awon, oh diseri keluarga nih. Niku perlu kita hati-hati. Jadi meskipun perkara buruk maupun baik yang buruk ketika mereka sudah ada niat mencuri, itu semata-mata memang dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi perantaranya syaitan. Alhamdulillah sami paham ya. Jangan sedikit-sedikit oh iki kuasane sing kuwasa, aku iso ngene ya gara-gara sing kuwasa. Yo niat api apa elek. Dalam Al-Qur'annya, ma asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Niku dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa. Kita mau memperkerjakan apa kalau yang baik itu semata-mata dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau kita berbuat keburukan semata-mata itu dari diri sendiri. Kalau kita ada niat ingin mendatangi pengajian, itu kan dari keniatan kita, leres ya. Terus ketika ada seseorang ingin mencuri apalah, baik motor maupun mobil, maupun ingin mendatangi karaoke, itu pun juga karena keniatan dia sendiri. Min sayyi'atin famin nafsik. Ketika seseorang tersebut mau mendatangi suatu kemaksiatan, itu pun datangnya dari diri sendiri. Tapi
Di balik itu perantaranya setan. Kalau kita mendatangi perkara buruk, perantaranya malaikat. Kalau kita mendatangi kebaikan, perantaranya malaikat. Kalau mendatangi suatu keburukan, itu perantaranya ya adalah setan. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin menerangkan, dulu saya mendapatkan keterangan dari beliau ketika sudah masuk jam 12 malam, Allah Subhanahu wa ta'ala niku mengutus 40.000 malaikat di pertengahan malam. Ya malaikat Jibril, malaikat Jibril, kumpulkan saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu sampai 40.000. Kalau belum nyampe 40.000, jangan engkau lakukan apa yang saya perintahkan. Ketika sudah, siapkan pasukan-pasukanmu. Malaikat Jibril menjawabi, wonten napa Gusti? Tolong awakmu turun ke bumi untuk mencari orang-orang yang ingat kepadaku, untuk orang-orang yang beribadah kepadaku. Merekalah orang-orang yang selalu dirindu-rindukan oleh surgaku. Pentingnya kita qiyamul lail, pentingnya kita sholat tahajud, pentingnya kita deres Al-Quran di pertengahan malam. Malaikat Jibril niku diutus kalian Allah turun wonten bumi kon goleki wong sing gelem ibadah kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulangi malaikat ngopo? Di waktu gimisire, di waktu terbite matahari. Munggah mana? Cus munggah mundur. Ketika 12 malam, jam 12 malam ditimbali kalian Allah Subhanahu wa ta'ala malih. Kon turun malih sampai 40.000 malaikat. Niku pentingnya kita beribadah di malam hari. Fa insyaallah kita sedaya muga-muga wa min ahli ibadah. Amin Allahumma amin. Wa yakunullahu ghafurur rahim. Ini masih berkaitan dengan orang-orang yang dimurkai Allah. Ya Ali, ya Ali, ma safaron ahadan talibal haram masyian illa kana syaitan qarinahu. Ya Ali, ketika ada salah satu di antara hamba-hambaku talibal haram, mereka mencari sesuatu barang yang tak saya haramkan. Nah, ini ucapan Allah. Mereka mencari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masyian, baik mereka dengan keadaan berjalan. Illa kana syaitan, disitulah para syaitan itu mereka selalu mengingkili, membuntuti orang-orang tersebut. Wala rakiban illa kana radifahu wala jama'a akalahu syaitan wala jama'atan malan haraman. Baik mereka dengan keadaan berjalan maupun dengan keadaan menunggangi kendaraan, baik mereka naik unta maupun keledai maupun motor maupun mobil, setan tetap akan selalu menemani. Masyian, dengan keadaan berjalan kaki pun juga setan itu ikut menemani. Makanya dari tadi alhamdulillah wa syukurillah kita sudah tahu ketika setan, ada orang yang mau berbuat maksiat, setan itu malah ngayomi, memberikan keamanan. Kalau toh itu pun selamat. Jadi ketika ada maling motor kok konangan, berarti setannya lagi lengah. Setannya ini lagi lengah. Makanya orang-orang yang mencuri, orang yang berbuat maksiat kok diberikan keselamatan, berarti setannya lagi lengah.
Bukan berarti terus malaikat itu memberikan keamanan, tidak. Pas di waktu lengah setan. Walau rakiban illa kana radifa'un wala jama'atan malan haraman illa akalau syaitan. Bahkan orang tersebut ketika sudah mengumpulkan hasil curiannya tersebut, hasil kemaksiatannya tersebut, mereka kok makan, setan pun juga ikut memakan harta yang mereka dapatkan. Wala nasyasmallahu ta'ala indal jima' illa syarakahu fi waladihi wa dzalika qauluhu ta'ala wa syarikum fil amwali wal aulati wa idhum. Ketika setan sudah memberikan keamanan, memberikan pengamanan terhadap orang-orang yang berbuat batil tersebut, setan pun juga tidak lalai. Ketika ada seseorang yang berbuat jima terhadap istrinya, illa syarakahu fi waladihi wa dzalika qauluhu, orang tersebut minimal ketika berhubungan dengan istri, berhubungan intim dengan istri, dia kok lupa membaca minimal doa Bismillahirrahmanirrahim, setan pun juga ikut. Fi waladihi illa syarikahu fi waladihi, setan pun akan selalu menemani, ikut-ikut gawe. Coba andaikan kok setan itu kok terlihat serem kados napa nggih. Bahkan ketika seseorang tersebut berhubungan intim, tidak mengucapkan, mereka lali, tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, minimal ya, menyebut asma Allah, wala nasyasmallahi ta'ala, mereka lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kesempatan kanggo setan ngancani. Ketika orang tersebut mengeluarkan sperma, setan pun juga ikut mengeluarkan sperma. Naudzubillah. Makanya untuk itu bagi bapak-bapak, ibu yang masih bugar, janganlah sampai kita lupa, lalai mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu minimal ketika kita berdoa. Alangkah baiknya ketika kita berdoa akan berhubungan intim, Allahumma jannibna minasyaitonir rajim. Semoga kita selalu dilindungi dari syaitan-syaitan yang terkutuk. Wa dzalika qauluhu wa syarikhum fil amwali wala idhum. Dalam Al-Qur'annya pun juga sudah tertulis dengan jelas firman-Nya Allah. Wa syarikhum lan ngumpulono sapa sira sapa setan ing duriyah. Ketika ada seseorang, ada anak-anak yang nakalnya Masya Allah. Dulu ketika orang tersebut, orang tuanya ketika gawe bahasa kasar itu, ketika membuat anak tersebut kok bisa nih dadine nakale Masya Allah iki, apa biyen bapake orang maca bismillah, apa orang maca donga, kok sampai anak iki kok nakale ora karuan. Jadi pentingnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa menjadikan putra-putra kita menjadi soleh-solehah. Di antaranya kita akan berkumpul dengan istri, jangan sampai lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada lafaz zatnya Allah Ar-Rahmanir Rahim. Belas kasihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hamba yang muslim niku luar biasa. Untuk itu marilah kita, dikala kita akan melaksanakan kegiatan ibadah apapun, kegiatan apapun, janganlah sampai kita lupa dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan istrinya Raja Fir'aun
niku ketika akan melakukan apa saja niku kan lanange mengaku-ngaku Tuhan, akan tetapi solehnya istrinya Masya Allah niku tidak lepas berkahnya selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, sampai barang curian yang dicuri oleh anak buahnya Fir'aun niku berkah doa Bismillahirrahmanirrahim, barang yang dicuri sudah dibuang niku bisa kembali lagi. Niku manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim bisa untuk kita praktekkan ketika kita menaruh sesuatu yang berharga dalam lemari maupun di dalam mana saja. Ketika kita tidak lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berketepatan barang tersebut dicuri orang. Nah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira barang tersebut bisa kembali lagi apa tidak? Berarti ucap malah mumeti, nangis malah ini. Nah, berarti Dewi ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kurang mandi. Itu dalam Al-Quran, wasyarikhum fil amwali wal aulati wa'idhum. Setan itu selalu menemani kapanpun dan dimanapun ketika orang tersebut berbuat keburukan. Bahkan ketika orang tersebut berhubungan dengan istri, berhubungan intim, ketika jima tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu dampaknya ketika anaknya lahir. Jadinya kalau kok anak tersebut nakal, jangan disalahkan. Yang disalahkan itu tetap orang tuanya. Dulu di waktu gawe ini aku mau coba Bismillah apa ora, nganggo tata carane apa ora, meskipun nisa hukum harthul lakum, meskipun seorang wanita ketika sudah menjadi istrinya seseorang laki-laki tersebut itu bagaikan seperti hanya sawah, harthun lakum, mau digauli model apapun saja itu diperbolehkan karena dia sudah merupakan istri yang sah. Nisa hukum harthul lakum faktu harsakum annasitum. Mau kita datangi dari arah belakang, dari arah atas, dari arah bawah, dari arah samping, itu diperbolehkan. Faktu harsakum annasitum, maka datangilah sawah-sawah yang engkau sudah sah tersebut. Mau dari mana saja diperbolehkan, akan janganlah sampai kita lupa di awal ketika kita akan jima tidak lepas yang namanya doa Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Wa'idhum, karena itu sudah menjadi janjinya para syaitan. Dilanjut dengan wasiat yang kelima, ya Ali, la yakbalullahu sholatan bila wudu'in wala sadaqatan minal haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la yakbalullahu sholatan, ya Ali, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholatnya hamba-hamba tersebut. Dengan apa kok bisanya tidak diterima? Nah, tidak sah sholatnya hamba-hamba tersebut bila wudu'in, dengan tanpa wudu. Nah, ketika kita sholat kok lupa, lupa kalau kita ini belum wudu, niku sholatnya sah apa tidak? Ini keadaan lupa ya. Nah, keadaan lupa kalau kita kok ingat kembali, nah, kita harus mengulangi lagi. Wis lupa mau rapopo, meskipun aku mau sholat duhur durung wudu, pas di waktu ketika itu kan kita ingat, kita harus mengulangi lagi. Bahkan ketika kita tidur
Nah, ini yang sering saya temui ketika kita sedang sholat Jumat berjamaah di masjid terdekat kita. Banyak sekali di antara ketika khotib sudah naik mimbar, bapak-bapak dengan nikmatnya mendengarkan khotib, mereka tidur, baik tidurnya dengan sandaran ataupun dengan kaki. Kalau bahasanya dalam kitab niku bahasane nopo kula kok supe. Kados ya Allah, kula prakteke mawon, kula kok lali bahasane kitab niku. Kados ngeten. Niki kados film kados dengan penak Pak nggih. Niki bisa mengakibatkan batalnya wudhu apa tidak? Wudhunya batal. Bahkan tidur sandaran pun juga wudhunya batal. Makanya ketika kita sedang menikmati khutbah, ceritanya baik, ceritanya masuk apa ora, memang sudah dari rumah. Kalau khotib sudah naik, kita angkeles tidur. Ketika kita tidur, jangan sampai lubang dubur ini ada yang terbuka. Lubang dubur. Jadi khususnya wong sing lemu, niku leres-leres bumpet. Nah sing lemu, akan tetapi bapak-bapak sing kuru, niku otomatis tidak bisa disalahkan kalau memang ada hembusan sekecil apapun. Ketika bapak tersebut kok tidur, otomatis wudhunya batal. Bahkan yang tidur dengan keadaan seperti ini, niku wudhunya otomatis batal meskipun sak keliyepan niku sudah merupakan tidur napa boten. Kalau di siang hari sak keliyepan pun sudah nikmatnya Masya Allah Pak Arif, pemenang bar kerja kailulah di waktu menjelang zuhur niku nikmatnya tidur meskipun 10 menit niku entengnya Masya Allah. Niku kailulah. Bahkan ketika kita tidur dengan keadaan sandaran, meskipun sidik kok dengan keadaan sandaran wudhunya batal meskipun dubure niku buntu, mboten enten angin sing lewat, tetap ketika kita sandaran wudhu kita batal. Untuk itu marilah kita bergegas memperbaiki di waktu kita sholat Jum'ah, mendengarkan khotib meskipun dengan keadaan tidur. Jangan sampai tidurnya kita itu ada hembusan dubur yang keluar, angin dari dubur yang keluar. Bukan berarti kentut, ada jalan angin saja itu sudah mengakibatkan batalnya wudhu kita. Marilah kita berhati-hati, terlebih orang yang membawa celana. Niku kan keangkat, niku kan keangkat karena gesekan kain. Kalau sarung itu longgar, kalau celana belum tentu. Untuk bisa kita hati-hati di waktu paling penak ketika khotib sudah naik mimbar, kita harus benar-benar membuka mata yang lebar. Karena apa? Karena itu bagian daripada syaratnya sholat Jum'ah. Syaratnya khotib munggah niku harus ada 40 orang. Jika kok ini menurut mazhab Syafi'i di waktu khotib munggah kok belum ada 40 orang, niku sholatnya Jum'ah dereng sah. Kalau sudah ada orang 40, khotibnya kok sudah naik, niku fa insyaallah sholat Jumat kita sudah sah. Kalau belum ada 40, makanya pas di waktu saya adzan sudah didit kok belum ada 40, ya saya berusaha menunggu. Niku cuma sekedar buat hati-hati. Kita fa insyaallah kalau kita kok selalu ikhtiyat, selalu hati-hati, fa insyaallah kita akan diberikan keberkahan dalam setiap kita menjalani hal apapun. Dilanjut, la yaqbalu sholatan bila wudu'in wala sadaqatan minal haram. Seperti hanya orang yang bersedekah dengan hasil curian,
niku sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Meskipun bagi hasilnya pun kok hasil dari usaha bodong, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima. Kalau kita kok membahas bab sedekah niku kadose berat buat muhasabah maksudnya. Ini sekelumit nah, di dalam Al-Qur'annya, dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Pentingnya ketika kita bersedekah harus tahu ilmunya. Man aradad dunya fa'ali bil ilmi wa man aradal akhirata fa'ali bil ilmi. Dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum. Janganlah engkau hilangkan, gugurkan pahala sedekahmu. La tubtilu shadaqatikum. Janganlah sampai engkau hilangkan segala amal pahala sedekahmu, baik dari semenjak engkau pertama kali mengeluarkan sedekah tersebut sampai hari ini pun. Dengan apa sedekah kita sampai hilang? Bil manni wal adha. Dengan cara apa? Bangga dengan sendirinya. Kayak lo musola, bukan karena aku ora bakal mungkin dadi, ora bakal sedekah tidak dengan sedekahku tidak akan mungkin jadi. Terlebih kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, terlebih merendahkan orang yang bersedekah dengan sekecil apapun. La tubtili, ora batal. Niku perlu kita jaga-jaga. Ketika kita bersedekah, sudah anggap saja sedekah itu seperti hanya ketika kita masuk WC, pelum sampun, betul usah diungkit-ungkit malih. Bukan karena kita tidak akan jadi musola ini. Jangan seperti itu Pak G. Niku bahasa sekecil apapun, meskipun kita ini agak sedikit memberikan motivasi terhadap orang lain. Kalau kita ada unsur riya, ada unsur membanggakan diri sendiri, sedekah kita akan sia-sia. Bil manni wal adha, dengan cara membanggakan. Itu muhasabah buat kita semua. Moga-moga kita dalam bersedekah, baik sedekah dunia, sedekah secara harta maupun daya pikiran maupun tenaga, semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu kita ingat ketika kita la yaqbalullahu sholatan, ketika kita akan melaksanakan sholat, baik apa yang kita kenakan, sarung maupun celana maupun baju, harus benar-benar suci dan juga tidak hasil dari curi-curian. Sudah jelas ini. Kalau percaya panjenengan itu di atas mampu. Mampu, fa insyaallah bisa untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian pagi ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita ingat dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, wong kok sing duwe ilmu, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Wong sing duwe ilmu kok ora diamalke, iku kaya toh dene wit-witan sing ora ana manfaate. Ditebang ya ora mbadani, nggih, wit-witan ditebang ya ora mbadani, dijarno ku ya ora ngayomi, nggih. Mending wit-witan sing gedhe, woh-wohane akeh, iso ana manfaate. Sing ora ana manfaate niku kados menungso sing duwe ilmu ora gelem ngamalke. Fa insyaallah kita sedikit sudah mempunyai ilmu dalam bab bersedekah,
ilmu dalam bab sholat, kita amalkan. Orang yang tidak berilmu itu seperti hanya hewan, kon rono ya rono, kayak dini bebek, digiring rono ya rono, bahkan ditabrak ke sepur meneng wae. Niku bebek, ono sepur lewat meneng wae, mati toh, karena dia tidak mempunyai ilmu. Beruntungnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hidayah Allah Subhanahu wa taala didekatkan dengan orang-orang yang baik, didekatkan dengan orang-orang yang soleh. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Semoga segala hal ibadah kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal mu'minun fi ziyadati fi din ma lam yakul wallahu alam bisawab wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang sedikit ganjal dengan apa yang telah kami sampaikan, bisa untuk dipertanyakan.